Aku tahu kok, hati Sifu, itu yang terbaik. Sifu, aku salah bicara lagi. Suster, dadaku sakit sekali. Ada apa? Jantung ini, kenapa rasanya seperti sedang disko? Aku tahu. Kak Suster, jantung Sifuku selalu tidak baik. Jantungnya rusak, mau mati. Gawat, aku panggil dokter. Jantungku sudah baik-baik saja. Tidak sakit lagi. Barusan ini, Rumah sakit ini bukan tempat kalian bercanda. Candaan ini tidak boleh. maaf. Kamu sekarang, kemampuannya Chufasui Emu. Semakin kuat. Maaf, Sifu. Aku membuat masalah lagi. Nanti, tidak boleh sembarangan memuji orang lagi. Siapa yang kamu puji, dia akan sial. Sifu memutuskan memberimu garis keturunan istimewa ini. Carilah seorang ayah. Mencari ayah. Aduh, Anak siapa kamu? Mana orang tuamu? ayah. Kenapa harus dia? Celaka. Hua Xiaoyu, Sifu tidak bisa membantumu lagi. Carilah keberuntunganmu sendiri. Anak kecil ini, kenapa kamu tiduran di depan mobil? Apa kamu mau mencari gara-gara? Apa kamu tahu ini mobil siapa? Sudahlah, berikan dia uang. Jangan buang-buang waktu. Baik, Tuan Shen. Ambil uangnya dan pergi. Jangan menghalangi jalan di sini. Aku tidak mau uang. Aku mau ayah. Sudahlah. Kenapa aku harus di sini? Membuang waktu dengan anak kecil? Wah, ayah. Kita pulang naik mobil ini ya. Mobil ini bagus dan baru. Aku belum pernah naik mobil sebagus ini. Ada apa ini? Tidak bisa menyetir mobil ya? Maaf, Tuan Shen. Aku segera turun untuk melihat. Maaf Tuan Shen. Minggu lalu baru saja diservis. Entah kenapa mobilnya rusak lagi. Mobil saja tidak bisa diurus. Apa kau tidak ingin hidup lagi? Papa, apa papa datang menjemputku? Aku bukan papamu. Aku tidak mengizinkanmu memanggilku begitu lagi. Apa orang yang mengutusmu itu? Melakukan sesuatu pada mobil ini? Kenapa aku tidak boleh memanggilmu papa? Menjadi papaku akan ada banyak keuntungannya. Aku bisa meramal apa yang akan terjadi. Jangan bicara omong kosong. Dukun kecil. Aku tidak percaya hal seperti itu. Papa, tidak baik. Nenek Shen dalam bahaya. Apa? Nenek sakit parah? Tuan Shen, tapi mobil ini. Papa, bisa naik ini. Kau bercanda? Kau menyuruhku naik ini? Hah? Ada apa, Papa? Dengan kecepatan ini, kita tidak akan sampai rumah sampai malam. Papa, biar aku saja. Mobil ini lambat seperti kura-kura. Tidak mungkin lebih cepat dari pesawat. Kau ini bicara omong kosong, ya. Papa, coba lagi. Sihir apa ini? Bahkan penyebab penyakitnya tidak bisa ditemukan. Untuk apa kamu di sini? Gawat, Syaki Papa mulai meningkat. Kalau begini terus akan berbahaya. Papa, jangan khawatir. Penyakit Nenek Shen bisa aku obati. Dia tidak sakit, tapi dirasuki Gu. Ketemu, Gunya ada di gelang ini. Cukup lepaskan gelang merak ini. Semuanya akan baik-baik saja. Apa yang kalian lakukan? Pengemis kecil dari mana ini? Mencuri sampai ke rumahku? Apa kamu tahu tempat apa ini? Ah, Aku yang menyuruhnya mengambil. Ada masalah? HMPH. Oh, begitu. Kamu bersekongkol dengan pengemis kecil ini. Mencuri barang nenekmu. Memang pantas jadi gadis kecil yang tumbuh di desa. Sama sekali tidak punya sopan santun. Berani ulangi lagi perkataanmu? HMPH. Kenapa? Aku salah bicara. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kakek memanggilmu kemari? Sebelum meninggal. Kamu bintang sial yang tidak diinginkan siapapun ini. Saat kecil bahkan membunuh ibumu. Kenapa? Baru datang sudah ingin membunuh nenekmu lagi? Diam. Anak durhaka. Berani-beraninya kau menyerang ibumu.
Aduh, aku tidak mau hidup lagi. Qin Yueshen, putramu yang besar ini memukulku. Kau, Ibu, dasar anak nakal, benar-benar tidak menghormati orang tua. Berani-beraninya menyerang ibumu. Lihat saja, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Ah! Berani menghalangi ayahmu sekarang. Kau mau berontak. Ibu? Ibuku sudah lama meninggal. Seorang wanita yang makan dan tinggal gratis di keluarga Shen. Dan merusak keluarga orang lain. Menjadi ibuku? Memangnya dia pantas? Kau! Ayah, lihat. Aku sudah melepaskan gelang ini. Kau muncul dari mana lagi? Pengemis kecil. Dia dibawa oleh Shen Huan. Mereka berdua hanya ingin mencuri barang-barang ibu kita. Bagus. Benar-benar anak nakal. Nenek masih hidup. Sudah mulai mengincar hartanya. Lihat saja hari ini. Hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Jangan pukul papa. Aku dan papa tidak mencuri apa-apa. Gelang ini telah dirasuki Gu. Jika nenek buyut memakainya, dia akan mati. Minggir. Kalau tidak, kau juga akan kuhajar. Aku tidak takut padamu. Papa, jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Mulut kecilmu cukup berani, ya? Kalau begitu, aku ingin lihat. Apakah mulutmu yang lebih keras? Atau benda di tanganku ini yang lebih keras? Bagus. Lengan kakek pasti baik-baik saja. Bisa mengangkat sangat tinggi. Sangat kuat. Sekarang baru tahu bicara manis dan memohon ampun. Sudah terlambat. Aku. Aduh, tanganku. Kenapa tanganku tiba-tiba tidak punya tenaga sama sekali? ayah, ada apa denganmu? Duduklah, duduklah, duduklah. Ada apa? Tidak apa-apa. Mungkin aku kesal karena bajingan ini. Istirahat sebentar akan sembuh. Aku ingat gelang ini. Kau yang memberikannya pada nenek kan? Jika gelang ini benar-benar ada yang aneh, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Shen Huan itu kejam. Jika dia tahu, aku yang merusak gelang itu bisa merugikan posisiku di perusahaan. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Aduh, ini gelang giok hijau kaisar terbaik yang kubelikan untuk ibu. Dasar bocah nakal. Kau tidak bisa mencuri, tapi kau menghancurkan gelang kuku. Aku tidak melakukannya. Paman ini yang menabrakku. Kau tahu betapa mahalnya gelang ini? Harganya tak ternilai. Bahkan jika kau dijual, itu tidak akan cukup untuk 1/10 harganya. Dasar anak kecil, kau punya niat buruk. Jelas kau sendiri yang melakukannya. Tapi kau malah menyalahkan anakku. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Shen Huan, kau baru saja memukul ibu. Aku belum selesai denganmu soal itu. Sekarang kau berani menyerang lagi. Ada apa ribut-ribut ini? Aku belum mati. Nenek, kau sudah bangun. Kau siapa? Nenek. Akhirnya kau bangun juga. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Anak baik. Jangan menangis. Nenek Nenek sudah baik-baik saja sekarang. Setelah nenek pulih, aku akan mengatur pernikahanmu dengan Shen Huan. Nenek, aku tidak ingin menikahi Nona Su. Kau tidak mau menikahi Nona Su? Pasti ada alasannya, kan? Nenek, bukankah tadi kau bertanya siapa dia? Dia adalah putriku. Jadi, dia adalah cicitmu. Cicit? Sejak kecil, neneklah yang membesarkanku di keluarga Shen. Meskipun Shen Huan punya anak, aku akan merawatnya seperti anak kandungku sendiri. Namun, nenek, kau sedang tidak enak badan. Sebaiknya kita bicarakan setelah kau pulih. Bagus, bagus, bagus. Nenek memang tidak salah menyayangimu. Aku juga lelah. Kalian semua keluar saja, ya. Berisik sekali. Bagaimana bisa tidur begini? Tidak bisa. Aku harus memeriksanya. Paman jahat ini sengaja merusak gelang tadi sore. Sekarang dia juga menjelek-jelekkan Nenek Shen. Lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Kasur ini besar sekali. Kualitasnya pasti bagus. Pasti tidak akan jatuh. Ada apa dengan ranjang ini? Ada apa ini?
Kenapa ranjang ini ambruk? Sial sekali. Apa yang kamu lakukan di sini diam-diam? Bagaimana ini? Ada orang datang. Cepat sembunyi. Aku sembunyi di mana? Ini. Ini. Aku. Pergi sana. Oh, aku tahu kenapa kamu tinggal di rumah kami dan tidak mau pergi. Siang hari gagal mencuri, malamnya datang lagi untuk mencuri, kan? Katakan, apa si pembawa sial itu yang menyuruhmu melakukan ini? Bukan begitu. Jangan bicara begitu tentang aku dan papa. Masih berani mengelak? Ah, tidak akan menangis sampai melihat peti mati, ya? Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Pergi. Lepaskan anak itu. Hei, Putri Anda mencuri di tengah malam, dan aku menangkapnya. Kenapa? Apa kau ingin melindunginya lagi? Dia adalah putriku. Dia bisa mengambil apapun yang dia inginkan dari keluarga Shen. Hak apa yang kau miliki untuk menyalahkannya? Kau, Aduh, ada apa ribut-ribut selarut ini? Tidak bisakah orang tidur nyenyak? aku sebenarnya sudah tidur. Tapi di atas berisik sekali. Aku kemari untuk melihat. Dan kebetulan melihat, Paman Qin dan Bibi Su berkelahi di ranjang. Apa? Nenek Shen. Sepenting apa sampai-sampai? Nenek mencariku selarut ini? Kenapa ranjangmu ambruk? Kau sendirian di kamar ini. Nenek, aku sedang tidur nyenyak. Kenapa ranjangnya ambruk? Mungkin kualitas ranjangnya jelek. Ini kamarku. Siapa lagi yang bisa ada di sini selain aku? Kamar Bibi bersih sekali, ya. Kamar sebersih ini. Seharusnya tidak ada tikus di balkon, kan? Tikus dari mana? Qin, Tianqi, pergi. Usir ular berbisa ini dari keluarga Shen. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Hanya akan mengotori mataku. Nenek. Aku salah. Ini bukan salah nenek. Sungguh. Dia. Su Wanyue yang merayuku. Qin Tianqi, kamu jelas-jelas? Diam. Jika kamu ingin menjadi nyonya muda Shen, kamu harus membantuku. Katakan. Kenapa kamu memberikan obat kepadaku? Aku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kamu harus menyakitiku? Nenek. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak memberikan obat kepada Tianqi. Ini semua Shen Huan. Dia punya anak di luar nikah. Aku benar-benar tidak tahan. Jadi, Nenek, aku hanya bingung sesaat. Tolong, maafkan aku. Jangan usir aku, ya? Nyonya tua, Wanyue sudah Anda lihat tumbuh besar sejak kecil. Anda pasti tidak tega membiarkannya terdampar di jalan, kan? Masalah ini sejak awal Shen Huan yang bersalah. Coba lihat. Sudahlah. Karena kamu sudah bersama Tianqi. Menurutku, pertunangan ini lebih baik dibatalkan saja. Pada rapat tahunan Shen Group tahun ini, aku akan mengumumkan secara terbuka bahwa Shen Huan akan mewarisi perusahaan. Tidak bisa. Aku harus menyingkirkan si kecil ini. Tidak bisa membiarkannya tinggal di keluarga Shen. Merusak rencana kita. Ramalan nasib, pembacaan wajah. Tidak akurat, uang kembali. Lewat sini, jangan lewatkan. Ini dia, gadis ini. Jangan lihat dia masih muda, tapi dia benar-benar seorang master. Suamiku selingkuh dengan wanita itu. Dia yang membantuku mengetahuinya. Benarkah? Kalau begitu, ini 100.000 untukmu. Datanglah ke rumahku untuk mengusir roh jahat. Ayo, tunjukkan jalannya. Papa, lihat bunga ini. Cantik sekali. Pergi sana. Jangan ganggu aku.
Tidak bagus. Ini Shueshazhen. Papa dalam bahaya. Papa terpengaruh oleh formasi itu. Sangat gelisah. Sepertinya dia tidak akan membiarkanku mengobatinya dengan patuh. Aku tahu. Papa sangat kesakitan. Dia sama sekali tidak ingin tidur. Shueshazhen ini hanya bisa dipecahkan dengan darah. Kenapa anak ini tidur di sini? Xiao Yu. Kenapa dia tidak bernapas? Cepat. Panggil dokter terbaik di seluruh kota untukku. Sekarang juga. Tunggu sebentar. Panggil juga sifunya Xiao Yu. Dalam 10 menit. Aku ingin dia ada di sini. Tidak mungkin. Kebetulan sekali. Kenapa dia bisa sampai ke keluarga Shen? Kenapa kamu berdiri di sini? Cepat lakukan ritualnya. Baik, baik, baik. Ada apa, Master? Benarkah ada sesuatu yang tidak beres di rumahku? Tidak bagus. Xiao Yu dalam bahaya. Master, kamu belum selesai ritualnya. Mau kemana? Xiao Yu, jangan takut. Papa tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Xiao Yu, Sifu datang. Kamu sifunya Xiao Yu? Cepat. Kenapa dia belum sadar? Itu semua karena kamu. Xiao Yu menggunakan esensi darahnya untuk memecahkan Shueshazhen. Dan tubuhnya diserang Shaki. Memicu mekanisme pelindung tubuhnya. Sekarang, dia masuk ke kondisi istirahat. Karena ini semua gara-gara aku. Sekarang katakan padaku. Bagaimana cara membangunkan Xiao Yu? Cari orang dengan keberuntungan yang sangat baik. Bersedia menyerahkan keberuntungannya. Untuk menghilangkan Shaki padanya. Harus cepat. Kalau tidak Xiao Yu tidak akan tertolong. Berapapun harganya, aku akan bayar. Katakan padaku. Di mana orang itu? Bukankah sudah kubilang? Ada pilihan yang sudah tersedia. Qin Tianqi, dia sering berbuat baik. Dia dermawan besar yang terkenal di mana-mana. Dermawan besar? Tidak mungkin. Qin Tianqi ini terlihat lembut. Tapi sebenarnya lebih licik dariku. Dia tidak akan membantuku menyelamatkan orang. Kamu hanya iri dengan keberuntungannya, kan? Berbuat baik ya? Gampang. Bantu aku menyumbangkan 50 juta ke Yayasan Amal. Sekarang juga, segera. Kamu memang sudah terasuki Shaki. Sekarang menyumbangkan uang. Sudah terlambat. Minta semua orang di perusahaan. Atas namaku. Keluar dan berbuat baik. Mengumpulkan pahala. Dan mengumpulkan keberuntungan. Nak, Ayah, terima kasih. Terima kasih. Tidak bisa. Shen Huan, sudah terlambat. Lihatlah Sheng Sifu ini. Begitu benar-benar redup. Hua Xiaoyu akan mati. Ayo pergi. Pergi kemana? Berbuat baik sekarang. Sudah terlambat. Cari Qin Tianqi. Menurutmu Shen Huan itu sudah mati? Shaki masuk ke tubuhnya. Menurutmu, dia pasti tidak akan selamat. Ternyata dia tidak mati. Kakak, kau mencariku. Kau terlihat cukup bersemangat. Hua Xiaoyu telah dirasuki Shaki. Dan nyawanya terancam. Keberuntunganmu sangat baik. Selama kau rela memberikan sebagian keberuntunganmu padanya, dia bisa diselamatkan. Pantas saja Shen Huan baik-baik saja. Ternyata si kecil itu melindunginya dari bencana. Rela memberikan keberuntungan. Jangan harap. Aku susah payah. Baru saja merebut sedikit keberuntungan ini. Mana mungkin ku berikan pada kalian? Cepat ikut aku menyelamatkan orang. Kakak. Omong kosong tentang keberuntungan itu. Semuanya tidak masuk akal. Wanita ini jelas-jelas tidak tahu.
Dari mana datangnya penipu? Menurutku dia hanya mengincar uangmu dan bicara omong kosong di sini. Kamu jangan sampai percaya, ya. Sepertinya Shen Huan tidak salah. Qin Tianqi tidak akan membantu. Di luar dia terkenal sebagai dermawan besar. Ternyata di balik layar tidak begitu. Katakan. Apa yang kamu inginkan? Tidak banyak. Asal kakak menyerahkan kendali perusahaan kepadaku saja. Kamu benar-benar licik dan kejam. Orang rendahan yang memanfaatkan kesulitan orang lain. Kakak, perusahaan lebih penting. Atau putrimu? Bagaimana ini? Sudah hampir terlambat. Baiklah. Aku setuju. Shen Huan bisa melakukan sejauh ini demi Xiaoyu. Apa kau yakin? Bisa menyelamatkan Xiaoyu? Aku akan berusaha semampuku. Ada apa ini? Nasib orang ini jelas sangat baik. Tapi kenapa Kompas mendeteksi? Sedikit syaki? Tidak bagus. Jangan tanda tangan. Nasibnya bermasalah. Qin Tianqi, apa yang kau lakukan? Letakkan pisaunya. Letakkan. Kau ingin putri kesayanganmu hidup, kan? Tanda tangani dan berikan perusahaan padaku. Cepat tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Jangan sakiti dia. Ambil. Aku akan menusuk. Kalian jangan berkelahi lagi. Xiaoyu akan mati. Shen Huan. Kau ini. Apakah kau pembawa sial? Hah? Baru beberapa hari mengakui putri. Dia sudah mau mati. Siapapun yang mendekatimu akan berakhir seperti ini. Ingat baik-baik. Perusahaan ini cepat atau lambat akan jadi milikku. Ah! Tidak ada harapan lagi. Hua Xiaoyu tidak akan bangun lagi. Ayah, Sifu, kenapa kalian semua menangis? Xiaoyu, kamu sudah bangun. Xiaoyu, kamu tidak apa-apa? Apakah ada yang sakit? Minggir. Xiaoyu sudah bangun. Seharusnya dia memelukku dulu. Xiaoyu, Sifu benar-benar berpikir, kamu tidak akan bangun lagi. Aku takut setengah mati. Sifu, kapan kamu datang? Aku seperti baru tidur dan bermimpi tentang ayah. Kamu hanya bermimpi tentang ayah? Tidak bermimpi tentang aku? Dasar anak tidak tahu terima kasih. Di depan anak, apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Dadamu ini berkilauan. Tanda ini, aku seperti pernah melihatnya. Ini persis sama dengan tanda di punggung Xiaoyu. Sama persis, ya? Benar ya, sama persis dengan tanda lahirku. Tadi darahmu menetes ke luka Xiaoyu. Itulah mengapa dia sadar kembali. Tidak disangka. Kau ternyata kerasukan syaki, tapi darahmu justru punya efek memurnikan. Hua Xiaoyu, kau benar-benar beruntung. Nah, biar Sifu yang buatkan semangkuk mie khusus buatmu. Bau, ya? Kena deh, Sifu mau masak lagi. Maksudmu apa, sih? Kau meragukan masakan Sifu? Tidak enak, ya? Bukan kok. Aku malah kangen banget sama masakan Sifu. Baru deh, enak didengar. Ya sudah, Sifu buatkan dulu ya. Kalian tunggu sebentar. Mie-nya sudah jadi. Wah, Hua Xiaoyu, coba cepat.
Rasakan enak atau tidak? Biasanya, kalau ada yang berani bilang masakan Sifu tidak enak, dia bisa heboh sampai rumah ini berantakan. Tapi rasanya, baru satu suap pasti aku muntah. Papa jelas juga tidak akan mau makan. Lumayan enak. Kan aku sudah bilang, keahlian masak Sifu. Mie yang rasanya seaneh ini, Papa malah bilang lumayan. Jangan-jangan Papa juga suka sama Sifu ya? Sifu, saat aku baru bangun, aku melihatmu memeluk ayah erat sekali. Apa kamu suka ayahku? Tidak, kok, tidak, kan? Aku akan beres-beres dapur dulu. Aku ada urusan sedikit. Aku keluar sebentar. Ayah, tadi kamu memeluk Sifu lagi. Apa kamu juga suka Sifuku? Aku teringat ada urusan mendadak. Kamu tonton TV saja ya. Shen Huan, belum mati? Pembawa sial ini. Ternyata nyawanya kuat juga. Suesha Zhen tidak bisa membunuhnya. Justru anak yang menyebalkan itu menjadi tumbalnya. Bukankah kau benci anak itu? Dia mati. Bukankah itu sesuai keinginanmu? Aku ingin Shen Huan mati. Selama bertahun-tahun ini, kau terus membantuku, memindahkan keberuntungannya kepadaku. Kau sendiri yang bilang padaku, selama Suesha Zhen selesai, dia pasti akan mati tanpa sisa. Tapi sekarang, dia tidak mati, malah sebentar lagi akan mewarisi perusahaan. Kenapa kau panik? Untuk menyelesaikan Dasen ini, membutuhkan banyak sekali kultivasiku. Bagaimana kalau kau cari beberapa orang lagi untuk kujadikan Sueshi? Aku pasti bisa membuatmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Tianqi, Shen Huan, demi Hua Xiaoyu, pasangan Sifu dan murid itu, ingin mengusirku dari keluarga Shen. Karena kau sudah tahu rahasia kami, jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari sini. Kau ini apa? Jangan mendekat. Kau tadi bilang, Hua Xiaoyu masih hidup? Ya, Dia masih hidup. Tianqi, jangan bunuh aku. Aku janji tidak akan menceritakan apapun tentang yang terjadi di sini. Aku bersumpah. Tapi aku hanya percaya, mulut orang mati. Sayang. Tianqi, percayalah padaku. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Jangan bunuh aku. Terakhir kali di tempat nenek, aku juga membantumu keluar dari masalah. Percayalah padaku. Aku di pihakmu, Qin Tianqi. Berpihak padaku. Aku beritahu ya. Kalau bukan karena kau tunangan Shen Huan, aku tidak mungkin tertarik padamu sama sekali. Kau bersedia melakukan apa saja untukku, kan? Aku memberimu kesempatan ini. Tubuhmu, gunakanlah. Semua yang kujanjikan padamu sudah kulakukan. Sekarang, giliranmu menepati janji. Rapat tahunan Shen Group besok. Shen Huan tidak boleh mewarisi perusahaan. Aku akan mengurusnya sekarang. Wajah kecil ini memang cukup tampan. Sayangnya, kau harus mati. Apa yang kau lakukan? Menurutmu, apa yang sedang kita lakukan? Kau memanfaatkan situasi. Dia bilang dia tidak menginginkanmu lagi. Kau masih saja begini. Turunlah darinya. Jika kau berani, kau juga ikutlah. Aku?
Dari mana wanita ini mendapatkan kekuatan sebesar itu? Tadi dia tampak lemah sekali. Baru satu sore tidak bertemu. Kenapa dia jadi seperti orang yang berbeda? Adik kecil, ada begitu banyak pria di dunia ini. Kenapa kamu harus memperebutkan yang satu ini denganku? Ya, ayah minum begitu banyak alkohol. Tan, kamu sangat dekat dengan ayah. Jangan sampai dia muntah di tubuhmu. Ah, jijik sekali. Tan, kamu sudah punya paman Qin Tianqi. Kenapa masih menempel pada ayahku? Malu-malu. Tante, cepat pergi saja. Jangan sampai ayahku bau karenamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Bau sekali. Pergi. Ayah! Ayah menyuruh orang mengirimkan begitu banyak gaun cantik ke rumah siang ini. Hua Xiaoyu tidak tahu harus memakai yang mana untuk rapat tahunan Shen Group nanti. Ayah, tolong bantu aku memilih ya. Ayah minum terlalu banyak alkohol. Kepala ayah sangat sakit sekarang. Biarkan Sifu menemanimu melihatnya. Aku sudah membantunya memilih banyak sekali. Aku tidak tahu apa yang membuatmu gila. Kau juga mengirimkan begitu banyak kepadaku. Aku tak punya kesempatan memakainya. Besok di rapat tahunan, aku masih butuh teman dansa. Bisakah kau? Astaga, jangan muntah padaku. Aku bisa membuat papa tidak menderita. Papa sekarang sakit kepala, ingin muntah. Sama sekali tidak bisa menemaniku memilih baju. Tiba-tiba merasa lebih baik. Merasa seluruh tubuh penuh kekuatan. Xiaoyu, ayo. Kita pilih baju. Yan Chufasui. Dia ternyata adalah leluhur lama keluarga Hua. 5 Master Gu Xuan. Sudah begitu lama menyembunyikanmu. Tidak menyangka. Kau sendiri yang datang. Selama Hua Xiaoyu dibunuh, aku bisa melepaskan segelku. Kenapa bukan Shen Laofuren? Selamat datang para tamu terhormat. Di rapat tahunan Shen Group, Shen Laofuren sudah tua. Hari ini tidak bisa hadir. Aku menyampaikan perintah dari Shen Laofuren. Hari ini keluarga Shen akan diserahkan kepada cucu Shen Laofuren. Papa! Papa, Xiaoyu datang. Anda keluarga pasien, kan? Pasien mengalami stroke mendadak. Sekarang mungkin dalam kondisi vegetatif. Dia mungkin tidak akan bangun lagi. Dan seluruh tubuhnya, organ-organnya mulai mengalami kegagalan. Paling lama, dia hanya punya waktu 3 bulan lagi. Bersiaplah untuk pemakamannya. Kamu bohong. Ayahku bukan vegetatif. Dia tidak akan mati. Dia pasti akan bangun. Anda ibunya anak ini, kan? Tolong tenangkan anak Anda. Sifu, bagaimana keadaan ayah? Pantas saja dia pingsan. Kali ini, keberuntungannya telah dicuri semua. Tidak ada yang tersisa. Kali ini, sepertinya aku dan kamu tidak bisa menyelamatkannya. Lalu, bagaimana ini? Aku sudah mencoba. Ayahku tidak bangun. Sifu, aku tidak ingin ayah mati. Tolong cepat pikirkan cara. Baiklah, jangan takut. Aku akan mencari cara. Menghubungi Tea Sifu yang sedang berkelana. Ilmunya sangat tinggi. Mungkin masih ada kesempatan untuk menyelamatkan ayahmu. Baiklah. Sifu, cepat cari Tea Sifu. Aku akan menjaga ayah di sini. Baik. Hua Xiaoyu, sebelum aku kembali, kamu tidak boleh lagi menggunakan kekuatan Yan Chufasui untuk mengubah takdir secara paksa. Kamu akan kena dampaknya. Dengar tidak? Kalau begitu, aku akan pergi sekarang.
Aku sama sekali bukan bintang keberuntungan papa. Dia sial begini karena bertemu denganku. Aku harus menyelamatkan papa. Kalau sekali tidak berhasil, aku akan mengucapkannya 100 kali, 1000 kali, sampai papa bangun. Papa sakit parah. Tidak akan 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 bangun. Hua Xiaoyu. Hua Xiaoyu. Kenapa panas sekali? Dokter. Ada apa ini? Kenapa tidak bisa masuk? Hua Xiaoyu, aku hubungi. Kamu sudah bangun? Bagus sekali. Dengan begini, Hua Xiaoyu tidak perlu sedih lagi. Ada apa denganmu? Kenapa tidak menjaga Hua Xiaoyu baik-baik? Dia demam tinggi tak kunjung turun. Dokter bilang, dia mendoakanku semalaman. Apa? Kalau bukan karena menyelamatkanmu, mana mungkin aku meninggalkannya sendirian? Aku sudah berpesan padanya. Jangan gunakan kekuatanmu sendiri untuk membangunkanmu secara paksa. Tapi dia tetap saja. Lalu sekarang bagaimana? Bagaimana caranya agar Hua Xiaoyu bisa sadar? Hua Xiaoyu, demi menyelamatkanmu, menggunakan secara paksa kemampuan Yan Chu Fasui. Sekarang, dia terkena serangan balik dari ritual itu. Untuk menyelamatkannya, kita hanya bisa menghancurkan ritualnya. Di mana ritual itu? Aku akan segera pergi menghancurkannya. Kalau aku tahu, untuk apa aku masih berlama-lama di sini denganmu? Ritual ini pasti ada hubungannya dengan Qin Tianqi. Saat kau pingsan di pesta, dia sudah mengirim orang untuk mengejar kami. Lagi pula, kekuatan sihirku tidak mempan pada kelompok mereka. Baiklah. Aku akan segera mencari bajingan itu. Nenek, coba lihat ini. Apa ini? Nenek, ini adalah kondisi operasional. Pusat bantuan amal perusahaan kita. Pusat bantuan amal? Coba lihat. Bagikan, coba lihat. Bagikan. Keluarga kita. Sejak kapan punya aset seperti ini? Bu, ini adalah proyek yang Qin Tianqi kelola baru-baru ini. Utamanya untuk menampung beberapa tunawisma. Menurut Anda, apakah kita harus membiarkannya mengurus lebih banyak urusan perusahaan? Betul, Nyonya Besar. Lihat, Shen Huan. Dia juga tidak sehat. Menurut saya, biarkan dia istirahat dulu. Urusan perusahaan bisa diserahkan pada Qin Tianqi untuk diurus sementara. Anda tanda tangani dulu ini. Dengan begitu, Qin Tianqi bisa kembali dan memberikan laporan kepada para pemegang saham perusahaan. Qin Tianqi. Kenapa kau sudah bangun? Sudah bangun bagus. Sudah bangun bagus. Biarkan nenek melihatmu baik-baik. Kakak, kau sudah bangun. Shen Huan, apa yang kau lakukan? Cepat katakan padaku. Siapa orang di balikmu itu? Ritual apa yang kau gunakan? Jika kau tidak menjelaskan hari ini, aku akan menghajarmu sampai mati. Ritual apa? Orang di balikku siapa? Nenek Shen, kejadian yang menimpaku ini, semuanya ulah Qin Tianqi. Putriku menyelamatkanku. Sampai sekarang dia masih pingsan. Ah, jadi kau yang mencelakai kakakmu. Nenek Shen, aku tidak. Aku benar-benar tidak. Kakak, kau sudah pingsan berhari-hari. Baru sadar sekarang. Kata-kata ini, apakah wanita bernama Jiang Ning itu yang memberitahumu? Kakak, wanita itu tidak jelas asal-usulnya. Dia sengaja mendekati Hua Xiaoyu untuk mendekatimu. Mungkin saja dia yang ingin mencelakaimu, lalu menjebakku. Kau masih berani mengelak? Dasar kau binatang. Kau lebih percaya pada seorang wanita yang tidak jelas asal-usulnya daripada adik kandungmu sendiri. Shen Laofuren, kamu harus percaya pada Qin Tianqi.
Menurutku, Shen Huan melihatmu, memberikan perusahaan kepada Qin Tianqi. Dia sengaja menyebarkan rumor untuk menjebak Qin Tianqi. Shen Laofuren, Anda harus menilai ini. Sudah, sudah. Kalian semua keluar saja. Biarkan aku sendiri. Baik, Nenek. Tenangkan diri Anda. Kubilang, sejak kau kembali hari itu, kau terus bermeditasi. Shen Huan sudah sadar, kau masih belum pulih. Dia sadar? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Putri murahan itu mendoakannya semalaman, menyelamatkan orang itu, tapi dia sendiri malah pingsan. Kubilang padamu, sekarang mereka sudah tahu bahwa aku ingin membunuh mereka. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hua Xiaoyu menggunakan kemampuan Yan Chu Fasui untuk menangkis bencana bagi Shen Huan. Ini adalah hal yang sangat baik. Aku sedang pusing bagaimana cara menghadapinya. Shen Huan tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Bagaimana jika dalam 3 bulan ini, dia datang untuk melawanku? Cari lagi Sueshi untukku. Jika aku mengaktifkan formasi lagi, Shen Huan tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Hua Xiaoyu juga akan dikubur bersamanya. Xiao Yuer seharusnya belum mati, tapi dia tidak bisa bangun. Aku curiga, dia terlalu memaksakan kekuatannya Chu Fasui. Sekarang, dia sudah sepenuhnya terkena dampak ritual jahat. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Aku hanya ingin dia bangun. Tuan Shen, kami diam-diam menyelidiki Tuan Muda kedua. Dia memiliki pusat amal yang menampung lebih dari 100 orang, tapi pengeluaran harian yang dilaporkan terus menurun. Orang-orang itu seperti menghilang begitu saja. Pasti ada yang tidak beres di sini. Mari kita periksa. Ayo. Ada yang salah dengan ruang bawah tanah ini. Apa? Tidak baik. Itu adalah Sixin Dashen. Sixin Dashen? Jika itu dihancurkan, apakah Xiao Yuer bisa bangun? Benar. Aku akan merapalkan mantra untuk membuka batas luar formasi. Kau masuklah segera. Hancurkan. Siap. Cepat. Sekarang, aku tak kuat menahan lagi. Baik. Jumlah Sueshi kali ini sangat besar. Segera aktifkan sekali lagi. Ku buat Shen Huan dan Hua Xiaoyu takkan bertahan 3 bulan. Ini. Ada apa ini? Gawat. Ada yang mau merusak Sixin Dashenku. Apa? Ini. Qin Tianqi. Shen Huan. Kau benar-benar sudah gila. Hanya demi kepentingan pribadi, kau sampai menghabisi banyak orang tak berdosa. Karena sudah ketahuan. Ya sudah. Mumpung kau sudah di sini. Hari ini ku buat kau cepat menemui ajalmu. Masih jauh kalau soal berkelahi. Jangan bicara terlalu cepat. Ini pasti pusat formasi. Tapi, bagaimana cara menghancurkannya? Tanda ini ternyata bergerak. Apa ini bisa menghancurkan pusat formasi? Ternyata dia bisa memutus kekuatan formasiku. Apa? Tidak baik. Jiang Ning dalam bahaya. Berhenti. Jangan pergi. Jangan kejar. Formasi telah hancur. Hua Xiaoyu akan segera bangun. Kenapa tadi kamu tidak menghentikannya? Apakah kamu akan membiarkan semua ini?
Gagal total. Sudah terlambat. Dia punya tanda keluarga Hua di tangannya. Aku tidak bisa menyentuhnya. Tapi, dia hanya punya sisa hidup 3 bulan sekarang. Apa pedulimu padanya? Sekarang, Yang terpenting adalah membantuku membunuh Hua Xiaoyu. dan membuka segelku. Hua Xiaoyu. Meskipun kamu sudah bangun, aku akan membuatmu mati lagi. Sifu, aku sudah tidak makan berhari-hari. Aku sangat lapar. Aku hanya akan makan satu ini. Tidak masalah. Nanti, kamu mau makan berapa banyak pun. Silakan saja. Putriku sayang. Kamu akhirnya bangun. Papa, paha ayam ini dibelikan oleh suster di luar. Dia membelikannya untukku. Papa harus ingat untuk membayarnya, ya. Baik. Tuan Shen, tim ahli yang diundang Nyonya Besar sudah tiba. Mereka meminta Anda untuk segera menjalani perawatan. Baik. Aku akan keluar sebentar. Seharusnya di sini. Sifu, formasi sudah hancur. Dan aku juga sudah sembuh. Kenapa Papa masih hanya punya 3 bulan lagi? Bisakah mereka menyembuhkan Papa? Kedokteran modern tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Begitu Kyun seseorang direbut, mana mungkin mudah untuk mengembalikannya? Kapan Tea Sifu akan datang? Dia sangat suka bermain-main. Jika dia melupakan ini, bukankah Papa tidak akan tertolong? Tidak apa-apa, Hua Xiaoyu. Jangan khawatir, Tea Sifu sudah berjanji padaku. Dia pasti akan datang. Aku punya ide. Aku bisa membantu Papa mengumpulkan Kyun. Mungkin, ini bisa bertahan sampai Tea Sifu datang menyelamatkannya. Cara apa? Sifu, cepat katakan. Apa cara yang bagus itu? Kita bisa melakukan perbuatan baik atas nama ayahmu. Membantu dia mengumpulkan pahala. Dengan begitu, kita bisa menabung keberuntungan untuknya. Kalau begitu, ayo kita bantu Papa sekarang. Berbuat baik. Minggir, minggir, minggir. Sifu, kenapa mereka semua berdiri di sini melihat paman itu? Kamu tidak tahu ini? Dia mau lompat dari gedung. Lompat dari gedung. Hua Xiaoyu. Menyelamatkan nyawa itu pahala yang besar. Kita tidak boleh membiarkan dia mati. Hei, jangan berpikir pendek begitu. Pria sejati. Rintangan apa yang tidak bisa dilewati? Kenapa harus mencari kematian? Apa yang kamu tahu? Aku dipecat, tidak dapat pekerjaan. Orang tuaku sakit parah, aku tidak punya penghasilan. Bagaimana aku bisa menghadap mereka? Pekerjaan bisa dicari pelan-pelan, kan? Tapi kalau kamu mati, siapa yang akan menjaga orang tuamu? Bukankah itu lebih parah? Aku bahkan tidak bisa mengurus diriku sendiri. Bagaimana bisa aku mengurus mereka? Tanah ini keras sekali. Sama sekali tidak mungkin. Selembut kasur. Melompat dari sini bisa mati. Ya ampun, ada apa ini? Aku sudah mati atau belum? Memang belum saatnya aku mati. Melompat dari ketinggian seperti itu saja tidak apa-apa. Aku tidak percaya aku tidak mati. Siapa yang bisa memindahkan mobilnya? Maaf, bro. Mobilku. Anak muda, tunggu sebentar. Apa kamu tertarik jadi pengawalku? Kulihat kondisi fisikmu bagus. Melompat dari ketinggian seperti ini. Sama sekali tidak kenapa-kenapa. Bos, Anda mau merekrutku? Tentu saja. Sebulan aku kasih kamu 30.000. Bagaimana? Wah, bagus sekali. Aku dapat pekerjaan. Tunggu sebentar. Aku mau beres-beres dulu. Aku akan segera ikut kamu. Bagus sekali. Aku juga dapat pekerjaan. Orang tuaku akan punya biaya pengobatan. Wah, senang sekali. Sifu, dia tidak akan bunuh diri lagi, kan? Dia sekarang, gajinya sangat tinggi. Bahkan aku iri. Mana mungkin dia mau mati? Ayo pergi. Kita lanjutkan berbuat kebaikan. Ayo. Lihat, Hua Xiaoyu. Ayo kita bantu dia. Aku mau pulang. Hua Xiaoyu. Hehehe. Ayo. Ayo.
Sifu, apakah kebaikan yang kita lakukan hari ini bisa mengumpulkan banyak kiun untuk Papa? Tentu saja, kita sudah melakukan 17 kebaikan hari ini. Bagus sekali. Kalau begitu besok, kita harus terus berbuat lebih banyak kebaikan untuk mengumpulkan lebih banyak kiun. Papa bisa bertahan sampai Tea Sifu datang. Tuan Shen, ini kekurangan elemen bawaan. Saya baru saja mengembangkan sejenis ramuan. Cukup disuntikan, dia bisa pulih. Omong kosong. Tuan Shen sehat sejak kecil. Tidak sakit, tidak apa-apa. Bagaimana bisa dia menderita cacat bawaan? Saya punya tongkat di sini. Berisi elemen cerdas. Kalian semua omong kosong. Mana semangat ilmiahnya? Saya punya di sini. Laboratorium prostetik buatan. Paling canggih di dunia. Selama kita mengganti otak buatan untuk Tuan Shen, pasti akan ada perbaikan. Tuan Shen, gawat, Nona kecil dan Nona Jiang mengalami kecelakaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Nona kecil dan Nona Jiang telah melakukan perbuatan baik sepanjang hari, mengumpulkan keberuntungan dan pahala untuk Anda. Baru saja dalam perjalanan pulang, mereka kebetulan ditabrak truk besar seperti ini. Tapi pengemudinya sudah menyerahkan diri. Itu karena mabuk saat mengemudi. Mabuk saat mengemudi? Menyerahkan diri? Selidiki pengemudi ini dengan saksama untukku. Aku ingin tahu dalang sebenarnya. Baik, Tuan Shen. Saya akan pergi sekarang. Oh, kakak ipar. Kenapa pengobatan ini malah membuatmu gelisah seperti semut di wajan panas? Ini perbuatanmu kan? Kakak, makanan boleh dimakan sembarangan, tapi ucapan jangan sembarangan. Sopir itu mabuk saat mengemudi. Dia sudah menyerahkan diri. Kamu tidak bisa seenaknya melibatkan aku dalam setiap masalah. Kamu masih tidak tahu siapa yang sebenarnya mencelakai mereka. Itu kamu. Kamu pembawa sial. Hanya bisa membawa bencana bagi orang-orang terdekatmu. Mereka bisa seperti ini hari ini. Semua berkat kamu. Jadi, sekarang kamu tahu siapa yang mencelakai mereka. Dasar brengsek. Pergi sana. Dasar pecundang yang hanya bisa mengandalkan kekuatan. Bangga, ya? Lihat saja berapa lama kamu bisa bangga. Ayo. Pembawa sial, pembawa sial, pembawa sial, pembawa sial, pembawa sial, pembawa sial, pembawa sial. Dokter, bagaimana keadaannya? Orang dewasa tidak apa-apa. Sudah sadar. Anak itu masih koma. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Di mana Hua Xiaoyu? Dia belum sadar. Aku datang untuk menjengukmu dulu. Insiden yang menimpa kami, apa itu membuatmu sangat ketakutan? Tidak. Jangan lagi menyusahkan dirimu untukku. Jaga dirimu baik-baik. Mereka bisa seperti sekarang. Itu semua berkat dirimu. Matamu semerah ini. Apa kamu menangis? Aku tidak menangis. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku ingin kalian semua baik-baik saja nanti. Aku sudah pasrah. Kamu pasrah, tapi masih banyak ahli yang mengelilingimu. Shen Huan, aku dan Xiaoyu tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku sudah menghubungi Sifu. Begitu dia datang, kamu akan selamat. Baiklah. Aku mengerti. Istirahatlah yang baik. Ayah tidak akan bangun. Nanti jika ayah tidak ada di sisimu,
Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Jangan sampai terluka lagi. Tuan Shen, kenapa kita berhenti mengobatinya? Ini adalah para ahli yang Nenek Shen datangkan. Dengan biaya besar. Pembawa sial sepertiku ini, lebih baik menjauh dari mereka. Jalan. Sifu, kenapa kita kembali ke rumah sakit? Di mana Papa? Kita mengalami kecelakaan mobil dan dibawa ke rumah sakit. Kamu sudah terbaring beberapa hari. Papamu sepertinya sudah keluar dari rumah sakit. Tea Sifu sudah datang. Apa Papa sudah sembuh? Kalau begitu, aku mau mencarinya. Tea Sifu belum datang. Papamu itu keluar rumah sakit sendiri. Kamu berbaringlah dulu baik-baik. Kali ini, kamu nyaris kehilangan nyawa. Nanti, aku akan mencarinya. Memintanya datang menemuimu, ya? Hua Xiaoyu. Jiang Ning. Aku tidak sengaja melakukan ini. Hanya dengan begini, adalah cara terbaik untuk melindungi kalian. Yo, kenapa lesu sekali? Dengar-dengar, kamu sudah keluar dari rumah sakit? Nenek kemarin datang menemuiku. Dia bilang ingin aku menikahimu. Untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Shen. Aku berpikir, aku tumbuh besar di keluarga Shen sejak kecil. Nenek merawatku. Aku tidak boleh melupakan kebaikan itu. Jadi, aku menyetujuinya. Jangan bermimpi. Aku tidak akan menikahimu. Kau hanya punya 3 bulan lagi untuk hidup. Nenek pernah bilang, dia berharap Shen Group tetap diwarisi oleh anggota keluarga Shen. Itu sebabnya dia mencariku. Kau hanya bisa menyakitiku, membuatku menjanda seumur hidup karenamu. Atau, kau berharap Jiang Ning yang menjanda karenamu? Shen Huan, Hua Xiaoyu sudah bangun. Qin Tianqi si sampah itu bahkan tidak bisa membunuhnya dengan mobil. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kami lakukan? Kau tidak melihatnya? Hua Xiaoyu masih memikirkanmu. Ingin bertanya kenapa kau keluar dari rumah sakit. Tidak disangka. Kau malah melakukan hal kotor di sini. Kotor? Adik kecil, jangan bicara sembarangan. Aku adalah nyonya muda keluarga Shen, yang dipilih langsung oleh nenek. Shen Huan, apa kau tidak mau menjelaskan apapun? Apa yang perlu kujelaskan? Hua Xiaoyu sudah bangun. Dia ingin bertemu denganmu. Sudah kusampaikan pesannya. Bagaimana kau akan menindaklanjutinya? Terserah padamu. Aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Kau keterlaluan. Jiang Ning. Hua Xiaoyu. Maafkan aku. Sifu, sudah beberapa hari ini. Kapan ayah akan menjenguk kita? Aku akan membelikanmu makanan. Oke? Ayah tidak mengunjungiku selama ini. Apa dia sakit parah? Dan tidak ingin aku tahu? Pokoknya, aku juga sudah hampir sembuh. Aku akan mencarinya sekarang. Hua Xiaoyu pasti sangat sedih. Aku tidak tahu apakah itu akan memengaruhi lukanya. Ayah! Bagaimana ayah bisa ke sini? Ayah tidak menjengukku. Aku sangat mengkhawatirkan ayah. Jadi aku diam-diam datang mencari ayah. Apa kamu tidak marah? Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Aku sudah sembuh. Ayah, kenapa badanmu bau sekali?
Apa yang sedang kamu sibukkan akhir-akhir ini? Kenapa kamu tidak menjengukku? Aku tidak mandi selama beberapa hari. Badanku agak kotor. Menjauhlah dariku. Shen Huan. Jangan sakiti Hua Xiaoyu. Dia bahkan tidak menginginkanmu lagi. Kenapa kamu masih mencarinya? Ayah, apa kamu tidak menginginkanku lagi? Oh, ini, aku. Bagaimana kalian bisa keluar? Apakah rumah sakit sekarang begitu longgar pengawasannya? Cepat kembali. Xiaoyu, ayo pergi. Aku tidak ingin ayah yang tidak bertanggung jawab sepertimu. Sifu, kali ini, ayah, apakah dia benar-benar tidak menginginkan kita lagi? Xiaoyu, ingatlah. Bukan ayah yang tidak menginginkan kita, tapi kita yang tidak menginginkannya. Sifu, jangan marah lagi pada ayah. Pasti ada kesulitan yang ayah hadapi. Dia sama sekali tidak pantas menjadi ayahmu. Dia tidak pantas kita perlakukan dengan baik. Hua Xiaoyu, jangan khawatir. Aku berjanji padamu, aku pasti akan mencarikanmu. Seseorang yang 1000 kali lebih baik, 10.000 kali lebih baik untuk menjadi ayahmu. Bagaimana? Aku tidak mau ayah yang lain. Aku hanya ingin ayahku yang sekarang. Hua Xiaoyu, jangan menangis. Jangan menangis, ya? Kamu baru saja sembuh. Bagaimana jika kamu masuk angin lagi? Jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis. Hujan. Cepat kemari. Halo, bisakah kami meminjam payungmu? Kalau aku pinjamkan payungku, aku pakai apa? Kamu? Ayo pergi, ayo pergi. Kalau terus kehujanan begini, anak ini akan semakin sakit. Berikan payung itu kepada mereka. Katakan saja, ada orang yang kasihan melihat mereka, dan meminjamkan payungnya. Tapi, kita hanya punya satu payung. Jika kita berikan kepada mereka, bagaimana dengan Anda? Lagi pula, kesehatan Anda juga tidak baik. Bagaimana kalau dia sakit lagi? Aku suruh kau mengantarnya, kau antar saja. Banyak omong. Jika kau begitu peduli pada mereka, mengapa tidak menjemput mereka langsung? Dan jangan biarkan mereka tahu kalau itu dari Anda. Ku bilang, kau tidak mau bekerja lagi? Cepat antar. Maaf, Pak Shen. Aku akan segera pergi. Nona, tidak mudah bagimu membawa anak sendirian. Ini, ambil payung ini. Terima kasih banyak. Masalah payung sudah selesai. Tapi kita mau tinggal di mana? Ayo kita sewa rumah. Hua Xiaoyu. Ayo, ikut Sifu. Siapa itu? Siapa itu? Jam segini masih ada yang mengetuk pintu. Maaf, kami ingin menyewa rumah. Saya tidak tahu di sini. Apakah 500 yuan bisa menyewa? Hehe. Aku hanya punya uang segini. Pergi sana. Nona, Nona. Kulihat kau membawa anak, tidak mudah. Bagaimana kalau kau tinggal dulu saja ya? Tapi aku hanya punya 500 yuan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tinggal saja dulu. Tinggal saja dulu? Tinggal Benarkah? saja dulu. Ayo, ayo, ayo. Kamar ini saya sewakan untuk kalian. Ayo, 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 ayo. Baik, baik. Ini kuncinya. Terima kasih ya. Sudah ada kuncinya. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Kaya, kaya, kaya. Kamu ini, sepenuh hati hanya memikirkan ayahmu. Tidak tahu membantu sama sekali. Kita berdua hampir kelaparan. Jangan menulis lagi. Jika kamu benar-benar ingin bertemu ayahmu lagi, pertama-tama kita harus memastikan kita berdua tidak kelaparan. Begini saja, besok kamu ikut Sifu berjualan di pinggir jalan. Kita kembali ke pekerjaan lama kita. Baik. Membaca wajah dan meramal nasib. Tidak akurat, uang kembali. Lewat sini, jangan lewatkan.
Kakak tampan. Mau diramal nasibnya? Mau meramal jodoh? Atau meramal karir? Oh, Kamu sudah punya anak. Kalau begitu, sepertinya tidak perlu meramal jodoh. Aku bantu hitung nasib karirmu. Ini bukan anakku. Aku belum menikah. Oh, Anak ini tersesat hari ini. Jika kamu benar-benar sakti, coba cari tahu di mana orang tuanya. Hua Xiaoyu. Cepat gunakan Yan Chufasui. Suruh orang tuanya datang menjemputnya. Sifu, aku juga tidak bisa menemukan papa. Bagaimana aku bisa menemukan papa orang lain? Papa dan mamanya juga tidak menginginkannya. Dia juga tidak punya orang tua yang menjemputnya pulang. Anak ini, Kenapa kamu lari kemari? ayo, kita pulang. Tempatmu ini benar-benar sakti ya. Bagaimana kalau aku tambah uang? Coba hitung. Bagaimana nasib jodohku? Tidak masalah. Soal jodoh, butuh 3-5 tahun lagi. Sebaiknya kamu kembangkan karirmu dulu. Ketika karirmu sudah bagus, jodohmu juga akan datang dengan sendirinya. Sebenarnya tidak perlu serumit itu. Menurutku kamu lumayan bagus. Bagaimana kalau kamu jadi pacarku saja? Aku menjual keahlian, bukan menjual diri. Haha, kita berdua memang tidak cocok. Maaf, tidak cocok. Maaf. Jangan pergi. Bagaimana bisa dia berjualan ramalan dengan anak kecil? Tapi masih bertemu berandalan? Mulai sekarang, awasi Jiang Ning baik-baik. Di tempat dia berjualan, tidak boleh ada pria masuk. Dengar tidak? Dan lagi, dia kehujanan kemarin dan masuk angin. Ingat beli obat. Jangan bersembunyi, Shen Huan. Aku tahu itu kau. Itu, aku hanya khawatir. Kalian masuk angin karena kehujanan kemarin. Jadi aku membawakan obat. Kenapa kau tidak di rumah? Mempersiapkan pernikahanmu? Kenapa datang mencari kami? Aku hanya ingin tahu, apakah luka Hua Xiaoyu sudah sembuh? Seharusnya tidak ada bahaya lagi kan? Kenapa mengikutiku? Apa kau tidak ada kerjaan? Aku, Kau sudah mengusir Hua Xiaoyu dari keluarga Shen? Sekarang kau berlagak sangat menyayangi anak. Untuk siapa? Karena kau sudah tidak mengakuinya. Kenapa peduli padanya? alasan aku melakukan ini, orang lain mungkin tidak mengerti. Tapi kau tidak mengerti juga? Aku tidak mengerti. Dan aku tidak mau mengerti. Karena sudah putus hubungan. Jangan datang mencari kami lagi. HMPH. Pria brengsek. Apa kau berpikir naif? Bahwa kau tidak akan hidup lama? Tidak ingin melibatkan Hua Xiaoyu. Jadi, kau mengusirnya dari keluarga Shen? Ada. Alasan lain juga. Apa kau benar-benar merasa Hua Xiaoyu selalu dalam bahaya saat bersamamu? Demi melindunginya, kau mendorongnya jauh darimu? Dulu aku sendirian. Mati pun tidak masalah. Tapi kehadiranmu dan Hua Xiaoyu adalah orang-orang terpenting dalam hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian berakhir seperti ibuku. Bagaimana bisa aku juga jadi orang terpenting? Mungkin memang benar kata mereka. Aku ini pembawa sial sejak lahir. Orang-orang di dekatku selalu tertimpa musibah. Cih! Jangan dengarkan omong kosong mereka. Kamu sama sekali bukan pembawa sial. Alasan kamu begitu sial adalah karena mereka mencuri QNMU sampai habis. Ini bukan salahmu. Aku dan Hua Xiaoyu akan membantumu. Meskipun Sifu MU sangat sakti, kamu tidak bisa memastikan. Dia pasti bisa menyembuhkanku. Benar kan? Ini? Demi menyelamatkanku. Kalian pergi kemana-mana mencari orang untuk berbuat baik. Bahkan sampai tertabrak mobil. Aku sudah seperti ini sekarang. Aku tidak ingin kalian mendapat masalah lagi. Setelah Hua Xiaoyu bangun, dia akan perlahan melupakan ayah yang buruk ini. Jangan terlalu pesimis,
Dong? Meskipun, aku tidak bisa memastikan Sifu bisa menyelamatkanmu 100%. Tapi selama kita menunggunya datang, kamu masih punya harapan, kan? Sudah. Jangan bicarakan ini lagi. Sebenarnya, aku datang kali ini, ingin memberikan ini padamu. Ini? Ini saat ibuku meninggal. Kau memberikannya padaku. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menyimpannya. Kapan kau mengenaliku? Saat pertama kali bertemu denganmu, aku sudah mengenalimu. Kau pernah menyelamatkan nyawaku. Mana mungkin aku melupakanmu begitu saja? Sebenarnya, aku juga sudah lama mengenalimu. Pantas saja kita berjodoh. Jangan khawatir, aku pernah menyelamatkanmu sekali. Aku bisa menyelamatkanmu lagi. Kau tidak boleh lagi bicara pesimis dan menjauhkan aku serta Hua Xiaoyu. Kau dengar tidak? Tapi aku... Tidak beres. Ada yang masuk ke rumah. Hua Xiaoyu dalam bahaya. Papa, Kau baik-baik saja? Jimat pelindungnya menghalangi sihirku. Sama seperti orang yang mengejar kita terakhir kali. Mereka dikirim oleh Qin Tianqi. Hua Xiaoyu, jangan bergerak. Cepat lepaskan dia. Ada yang membayar untuk nyawa gadis kecil ini. Hari ini, aku pasti akan membunuhnya. Tunggu sebentar. Lepaskan dia. Berapa banyak uang yang diberikan Qin Tianqi padamu? Aku akan memberimu 10 kali lipat. Ayolah. Kami para pembunuh tidak peduli harga diri. Ah, hari ini, dia harus mati. Lihatlah putrimu baik-baik lagi. Mungkin saja, ini adalah pandangan terakhir kalian. Papa, jangan khawatir. Aku sudah berjanji pada Papa untuk menjaga diri baik-baik. Agar Papa tidak khawatir. Paman jahat ini tidak bisa menyakitiku. Gadis kecil ini cukup pengertian. Ya, sebelum mati, dia masih tahu cara menenangkan ayahnya. Sayang sekali, dia akan segera mati. Paman, pisau paman ini benar-benar tajam. Nanti saat digoreskan di leherku, pasti akan meninggalkan bekas. Bekas luka darah yang panjang dan dalam. Ternyata kau tahu segalanya. Ya, kalau begitu, tenang saja. Sekali tebas ini, kau akan segera berakhir. Hua Xiaoyu. Ada apa ini? Ada apa dengan pisau ini? Tidak mungkin. Paman, jangan gores aku dengan pisau ini. Aku geli. Pisauku. Bagaimana mungkin? Kenapa jadi begini? Hua Xiaoyu, kamu baik-baik saja? Hua Xiaoyu, kamu tidak apa-apa? Papa, kali ini aku benar-benar mendengarkanmu. Tidak melakukan apapun yang membuat Papa khawatir. Katakan, apa Qin Tianqi yang menyuruhmu kemari? Mencari mati. Pintu ini lebar sekali. Bisa langsung lari lewat sini. Akhirnya tertangkap basah. Kita langsung temui Qin Tianqi untuk konfrontasi. Aku tidak akan pernah ikut kalian, bahkan jika harus mati. Bunuh diri dengan racun? Kamu punya prinsip juga, ya? Aku berkelana di dunia persilatan. Kesetiaan adalah yang utama. Meskipun misi gagal, aku tidak akan pernah berkhianat. Racun ini? Apa benar seampuh itu? Manisku, kembalikan obat itu padaku. Jaga bicaramu. Ini benar-benar racun. Bukan permen. Jangan sampai termakan. Nanti bisa mati. Kalau begitu, makan saja ini. Racun ini terbuat dari ribuan jenis serangga beracun. Mengapa ini manis? Permen untuk anak-anak. Tentu saja manis, dong? Lucu sekali. Kau mempermainkanku. Jangan harap kau bisa mendapatkan sepatah kata jujur dariku. Tenang saja. Aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Ini adalah kutukan kebenaran. Siapapun yang terkena kutukan ini, hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Sebaiknya kau ikut kami, dan jelaskan semuanya. Gawat, pasien. Pak Qin mengadakan konferensi pers. Dia mengumumkan akan mengambil alih perusahaan. Gelang merak.
sudah mengendalikan pikiran Nenek Shen. Begitu konferensi pers itu selesai, semuanya akan final. Shen Huan, kau tidak akan bisa bangkit lagi. Para hadirin sekalian. Selanjutnya mari kita sambut Ketua Dewan Direksi Shen Group, Shen Laofuren, untuk mengumumkan penunjukan penting. Sekarang, saya mengumumkan Qin Tianqi akan menjadi pewaris Shen Group. Qin Tianqi akan menjadi pewaris Shen Group. Apa pembunuh ini harus mengatakan? Apa saja kejahatan yang sudah kau lakukan? Sampah, dia tertangkap hidup-hidup. Papa, nenek buyut ada masalah. Nenek baru saja mengumumkan bahwa aku adalah pewaris perusahaan. Sudah terlambat apapun yang kalian katakan. Para direksi yang terhormat, Shen Laofuren tidak enak badan. Aku akan membawanya istirahat dulu. Nenek. Aku Shen Huan. Apa yang kalian lakukan padanya? Lepaskan nenekku. Anak durhaka. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Nenek, bangunlah. Penipu jalanan ini, apa yang kau lakukan pada Shen Laofuren? Shen Laofuren sudah pingsan. Sifu melepaskan Shaki dari nenek buyut. Ada sesuatu yang jahat di tubuh nenek buyut. Dia dikendalikan orang lain. Diam kau gadis sialan. Jelas-jelas kau dan Sifu Mu bersekongkol untuk menyakiti nenekku. Semua orang melihatnya. Kau masih saja memfitnahku di sini. Kau yang berbohong tanpa malu, demi mendapatkan hak waris perusahaan. Berapa banyak hal kotor yang kau lakukan di belakang? Kita semua sudah tahu. Kau masih tidak mengakuinya? Mengakui apa? Apa yang sudah kulakukan? Apa kalian punya bukti? Baiklah. Ini adalah surat wasiat yang ditandatangani langsung oleh nenek. Ada stempel perusahaan, dan juga tanda tangan asli nenek. Di dalamnya dengan jelas disebutkan bahwa aku, Shen Huan, akan mewarisi perusahaan. Jika bukan karena kalian mengendalikan nenek, bagaimana mungkin dia akan menyerahkan perusahaan padamu? Memang benar ini tulisan tangan Nyonya Tua. Bagaimana bisa begini? Mengenai kau yang ingin mencelakai putriku, aku akan menyerahkan orang ini kepada polisi. Mereka pasti akan mengurusnya. Ini palsu. Ini kau yang memalsukannya. Bawa dia. Bawa Qin Tianqi dan pembunuh ini ke kantor polisi. Shen Huan, aku belum kalah. Anak durhaka. Kau bahkan akan menangkap adik kandungmu sendiri. Jika dia berbuat salah, dia harus menerima hukumannya. Kau menghalangiku juga tidak ada gunanya. Jika dia dianggap buronan, konsekuensinya akan lebih buruk. Shen Huan, kau sangat kejam dan sinis. Tidak heran jika hidupmu pendek. Tangkap mereka. Bawa dua orang ini ke kantor polisi. Au, pergi. Tidak ada hubungannya denganku. Kau adalah anak dari keluarga Shen. Segala sesuatu di keluarga Shen memang seharusnya kau yang mewarisi. Tapi sekarang, dengan kondisimu ini, kau harus memikirkan jalan keluar. Aku tidak akan menikahi Su Wanyue. Aku sudah hamil. Nenek, kondisi Shen Huan tidak akan bermasalah. Jika kau benar-benar khawatir, aku bersedia menikahi Shen Huan. Benarkah? Kalau begitu, itu sangat bagus. Nenek, ada aku dan Xiaoyu di sini. Shen Huan tidak akan bermasalah. Aku jamin sendiri. Apa yang membuatmu tidak tenang? Kalau begitu, Nenek, tunggu saja dengan tenang. Kalian harus cepat memberiku cucu laki-laki. Ya. Bagus sekali. Nanti aku bisa bersama Sifu dan Papa. Kita akan hidup bersama selamanya. Barusan, aku sengaja berkata begitu.
Demi kesehatan Nenek Shen, tidak ada maksud lain. Jangan salah paham, ya? Lagi pula, kalau aku bilang kau akan sembuh, kau pasti akan sembuh. Aku tidak salah paham. Aku percaya padamu. Shen Huan. Ayah, Ayah tidak akan mati. Aku harus menyelamatkan ayah. Ayah! Tidak, Hua Xiaoyu. Dengan begini, kau tidak bisa menyelamatkannya. Kau hanya akan mencelakai dirimu sendiri. Aku tidak peduli. Aku akan menyelamatkan ayah. Ayah! Ini adalah mantra bisu. Hahaha, muridku, sudah lama tidak bertemu. Lihat dirimu, wajahmu pucat pasi. Sifu! Dasar kau anak nakal. Kalau Tea Sifu tidak datang tepat waktu, kau ini akan menyebabkan masalah besar lagi. Tea Sifu, kenapa baru datang? Ayah mau meninggal. Cepat selamatkan dia. Jangan takut, jangan takut. Aku akan melihatnya. Tidak kusangka, aku mengembara ke 4 penjuru dunia untuk mencari. Ternyata, ada di sisimu. Ini takdir, benar-benar takdir. Hahaha. Aduh, Sifu. Jangan berbelit-belit. Cepat katakan, bagaimana cara menyelamatkannya? Awalnya, dia kehilangan semua keberuntungannya. Tidak bisa diselamatkan. Untungnya ada Hua Xiaoyu di sini. Sekarang bisa diselamatkan. Kalau begitu, cepat selamatkan. Jangan buru-buru. Lihat aku. Tea Sifu, begitu saja sudah cukup? Haha. Lihat. Hua Xiaoyu. Ada apa denganku? Ayah sudah sadar. Bagus sekali. Aku tahu, Tea Sifu adalah orang yang paling hebat di dunia. Kamu ini. Hahaha.